Doren Podcast. Doren Podcast. Doren Podcast. Doren Podcast. Doren Podcast. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa PJ Kabupaten Jogja Kabupaten Lumajang, ya, keluarga besar FKBPI dengan sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai susunan acara untuk hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Mars FKBPI. Ketiga laporan ketua panitia Haja Emawati Sarjana Sosial. Keempat sambutan ketua PJ 1321 Kabupaten Keluarga Besar FKBPI Lumajang Dr. Guntur. Kelima tausiah hikmah Idul Fitri Bapak Haji Muhammad Ali. Keenam doa penutup. Ketujuh halal bihalal persyaratan dan kedelapan selesai. Untuk acara yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Kosgapol, yang mana pada hari ini diwakili oleh Kepala Bidang Polda dan Ormas Bapak Nur Samsi. Yang saya hormati Bapak Muhammad Arif, Ketua Cabang LPRI Lumajang. Yang saya hormati Bapak Sudarman, Ketua Pepabri Kabupaten Lumajang, dan Ibu Hajah Nur Hayati, Ketua Primkopabri Lumajang, Ibu Sofia Jupri, Perip Cabang Lumajang, dan Ketua FKBPI Kabupaten Lumajang yang saya hormati, dan seluruh Bapak, Ibu, dan para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dengan memanjatkan puji syukur, alhamdulillah, yang mana pada hari ini dilaksanakan acara halal bihalal FKBPI Kabupaten Lumajang. Semoga yang hadir di acara ini diberi badan sehat, diberi rezeki yang luas dan barokah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para undangan yang hadir ini dan seluruh panitia yang mana telah meluangkan waktu untuk bekerja keras mensukseskan acara halal bihalal ini, dan terwujudlah sekarang ini acara halal bihalal. Dan kami juga ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah puasa di bulan Ramadan Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa berjumpa kembali di tahun depan tali sirah ekonomi kita. Semoga di acara ini semua diampuni dosa-dosanya dan kembali ke fitrah. Demikian dari sambut kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang telah mempunyai kita semuanya sehingga kita berada di sebelah kanan yang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam tahun ini adalah yang pertama bagi kami yang baru terpilih kepengurusan, walaupun periodenya 2004-2009, tapi kita harus kecapnya pada pertengahan tahun 2025. Jadi yang pertama kali.
kita memang jujur tidak banyak dari anggota kita. Tentunya ada yang sedang disiplin hadir dan sebagainya, tapi juga ada yang kesehatan terganggu, macam-macam ada acara. Mudah-mudahan yang masih belum sempat hadir, kita doakan di lain waktu, di lain acara bisa hadir. Dan kepada jujur kepada teman-teman bapak-bapak yang belum diringankan langkahnya untuk hadir, untuk berkumpul bersilaturahmi, mudah-mudahan di lain waktu, tidak hanya dialog-dialog, di lain waktu juga diringankan sebagai kabar. Kita tentunya di KPPI ini bukan rata-rata sudah bukan generasi 40 tahun ke bawah. Kita sudah usia-usia lanjut. Saya aja sudah kelahiran 59 dan sudah bukan muda-muda lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih tetap diberikan kekuatan, fisik, kesehatan, dan iman jika kita tetap melawan. Saya ceritakan, walaupun saya putra putri bapak saya seorang angkatan 45, tapi sejak SMP, SMA sampai kuliah saya di Surabaya, saya hanya mendengar di AKP karena yang aktif adalah kakak saya. Tapi begitu saya pensiun per Januari 25, saya diundang macam-macam, akhirnya ya sudah didaulat, saya terima, ya. Jadi saya terima dengan lapang hati. Saya harus membesarkan semampu saya, tentunya dengan teman-teman semuanya. Tidak mungkin saya pribadi, tapi kita perlu. Kalau saya salah, FKPP generasi sekarang itu berbeda dengan zaman-zaman Orde Baru. Mungkin bapak-bapak yang lebih tahu masuk rumah dan lain-lain. Di zaman Orde Baru mungkin kita jujur aja, kita sebagai undergo, tanah putih undergo, kita bisa digerakkan dan sebagainya. Memang kita mendukung Orde Baru, tidak salah juga. Tapi kondisi sekarang berbeda. Dan di sini sebetulnya tantangan kita hari ini, saat ini, kita tidak ada pamrih macam-macam, tidak ada pamrih jabatan, tidak ada pamrih finansial juga tidak ada. Tapi bagaimana kebetulan kita tetap menyambung, tetap memperkuat silaturahim para putra-putri Purnirma maupun putra-putri yang masih aktif. Inilah tantangan kita. Ya, jujur memang tidak gampang dalam situasi yang sekarang, serba enak. Ya. Tahun 70-an aja sama sekarang, saya masih SMP berbeda sama sekarang. Perjuangan orang dulu berbeda, sekarang mungkin serba mudah. Jadi inilah tantangan kita. Seperti yang saya sampaikan oleh Bapak Andi, apa yang harus kita perbuat? Paling tidak, yang harus kita syukuri kita sebagai warga NU adalah yang pertama iman. Jangan sampai kita lepas atau tidak ada iman. Yang kedua, kita juga harus bisa menjaga kesehatan. Alhamdulillah, bapak-bapak di depan, ibu-ibu, saya bersyukur karena saya sebagai dokter, kalau mati posisi Bapak Darman, Bapak Ade masih tegak. Saya senang kalau bapak ibu-ibu yang masih usia 64 tahun, kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang ada orang menikmati di pengajian. Tulang belakang kita itu, orang itu makin tua makin pendek, gantalan tulang belakang. Jika kalau kita gini, ini memang harus kita. Bahkan saya mulai dulu anak-anak jangan. Jadi ikhtiar itu ada. Jadi posisi yang salah akan berkembang. Jadi terima kasih sekali. Mari kita contoh bapak-bapak ibu yang sepuh-sepuh ini, jangan sampai kita sekarang ini terus besok ini biasakan pola duduk yang salah bisa membuat itu. Jadi kembali kepada yang yang dari Bapak Arif tadi, terima kasih Bapak Arif. Kita juga diajari diingatkan ini, karena itu tadi, kalau tadi saya bilang iman harus kita miliki, kesehatan harus kita jaga. Yang ketiga adalah bersyukur. Tanpa bersyukur relatif, ya. Jangan kita melihat ke atas maka saya punya prinsip mulai dulu. Kalau mencari ilmu, lihat ke atas.
Saya mulai ke anak saya, lihat gak? Apa artinya? Kalau kita sekolah pendidikan itu jangan gampang sombong. Kan di atas itu banyak yang lebih pintar. Tapi kalau kita mencari harta, lihatlah itu. Ya, karena nanti syukur tadi, kita bersyukur masih bisa gini, termasuk hari ini dengan segala upaya kita masih bisa menikmati hidangan makan tidak bisa gitu. Kalau di seberang sana, kalau kita ingat waktu banjir di Sumatera, ada reporter CNN yang ngomong ada 7 hari di salah satu desa yang tidak ada makanan dan kita ngelarang macam-macam komentar gitu ya, macam-macam itu hoax macam-macam. Tapi kalau saya pribadi yang ngomong reporter, insya Allah itu benar, insya Allah. Kalau yang ngomong jalan, saya mikir-mikir, tapi itu yang benar. Jadi ini bukan kita mencaci maki atau tidak pernah ada pemerintah, tapi kita mari sebagai warga BPPI yang kebetulan presiden kita adalah istilahnya keluarga besar daripada TNI. Nanti kita harus jujur, kalau memang baik kita support. Tapi kalau kita ada yang saja nggak baik, bukan kita mencaci maki, kita perlu ingat, kita sesuai level kita. Tidak berarti kita apapun, tidak. Jadi kita harus kritis, termasuk pada pemerintah. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua KPPI masih tetap menjaga integritas dan sebagainya. Tapi yang terpenting lagi menurut saya sekali lagi kita hidup dalam masyarakat. Yang pertama kita harus bisa menyelamatkan diri sendiri, di keluarganya dan sebagainya, berhubungan. Saya kira itu saja yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih. Sekecil apapun yang kita lakukan itu, mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa lagi. Dan KPPI sekarang ini memang taruhannya beda sama ini. Jadi ini ada pilihan test case yang masih ringan melangkah kakinya, insya Allah adalah putra putri pilihan dari KPPI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Subhanallah, alhamdulillah,